Radio Roja. Seorang muslim tentunya di sini yang dimaksud adalah apabila dia sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas rasa sakit tersebut. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, bagaimanakah kabar Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini? Teriring doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, keberkahan, serta hidayah dan kemudahan untuk kita semuanya dalam setiap urusan maupun ibadah kita. Kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat menyapa antum semuanya guna menghadirkan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhullah Ta'ala dari Maros, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, guna melanjutkan dari pembahasan kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Dan kali ini kita akan masuk di pembahasan agama adalah nasihat. Seperti apa dan bagaimana, simak kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan kami ingatkan untuk Anda yang bertanya silahkan di 0218236543. Anda bisa menelpon nomor ini secara langsung maupun pesan singkat WhatsApp. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita setiap Rabu pertama dan kedua, membahas kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla. Dan pembahasan kita telah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wala yahillu an taktuman nasihata ahadan minal muslimin. Kata beliau rahimahullah, tidak halal, tidak boleh engkau menyembunyikan nasihat kepada seorang pun dari kaum muslimin.
barrahum wa fajirahum fi amrin min umuriddin. Baik itu orang yang saleh ataupun orang yang fajir. Baik dia orang yang bertakwa maupun dia seorang muslim tapi banyak bermaksiat terhadap semua perkara-perkara agama. Faman katama faqad ghasyal muslimin. Kata beliau, siapa yang menyembunyikan nasihat, maka berarti dia telah berbuat curang kepada kaum muslimin. Wa man ghasyal muslimin faqad ghasyad din. Kata beliau, siapa yang curang kepada kaum muslimin, berarti dia curang kepada agamanya. Wa man ghasyad din faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Dan barang siapa yang curang kepada agamanya, berarti dia telah mencurangi dan mengkhianati Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari, Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah adalah peringatan bagi kita semua bahwasanya kita wajib untuk selalu memberikan nasihat kepada siapa saja dari kaum muslimin. Dan nasihat lawan dari kata dalam bahasa Arab, ya, nasihat itu lawannya al-ghish. Nasihat itu lawannya adalah kecurangan atau mencurangi. Nasihat artinya jujur, artinya tulus, artinya kita benar-benar menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Kita menginginkan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. An-nasiha adalah al-khulus minal ghish, selamat dari semua pengkhianatan, selamat dari semua kecurangan, bersih dari kedustaan. Inilah yang disebut dengan an-nasihah. Karena kata an-nasih artinya adalah asy-syai'ul khalis, sesuatu yang murni, yang tidak tercampur, yang tidak ada kotorannya, yang benar-benar murni, itulah yang disebut dengan nasihat. Dan seorang yang beriman wajib untuk selamat, bersih, suci dari yang namanya kemunafikan, dari kecurangan, dari menipu orang lain. Seorang muslim, seorang mukmin dituntut untuk menyesuaikan apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan. Apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Inilah ya kriteria seorang mukmin yang sejati. Makanya Nabi SAW ya mengulang 3 kali dalam sabda beliau, ad-din nasihah. Agama adalah nasihat. Ad-din nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah artinya inti agama ini adalah an-nasihah. Jujur, tulus, penuh tanggung jawab. Dan para sahabat bertanya ketika Nabi mengulang-ulang ad-dinun nasiha. Dan kata ad-dinun nasiha ini, ya kata para ulama kita ketika mensyarah hadis ini mirip dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-hajju arafah. Ibadah haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Meskipun para pemirsa sekalian kita ketahui bahwasanya haji itu bukan sekedar wukuf di Arafah. Haji itu ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Musdalifah, ada mabit di Mina, ada melempar jumrah. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah? Ya. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Menunjukkan bahwasanya wukuf di Arafah adalah inti dari ibadah haji. Maka ketika Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha, ya, inti agama adalah nasihat, padahal agama sangat luas. Agama berbicara tentang akhlak, tentang ibadah, tentang muamalah. Tapi inti dari agama ini kata Nabi SAW adalah ad-din an-nasihah. Dan ternyata makna ad-din an-nasihah sangat luas. Ya. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, lillahi wali rasulihi wali kitabih
wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ternyata nasihat itu ya ditujukan untuk Allah, untuk Rasulullah SAW, untuk kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Dan yang dimaksud di sini adalah an yakhlusal insanu min kulli khuluqin damim. Arti nasihat adalah seorang membersihkan, mensucikan dirinya dari semua akhlak yang buruk. Kemudian wa an yatahalla bil akhlaqil fadilah, dan dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang intinya adalah ar-rajul an-nasih, orang yang benar-benar jujur, orang yang benar-benar ya punya nasihat kepada Allah, Rasulullah, kitabnya, pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum, yaitu dia bersih dari kecurangan. Ya, dia tidak curang, dia tidak menipu, dia tidak khianat, dia tidak munafik. Inilah yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan ad-dinun nasihah. Nah, lawan dari kata nasihat sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah al-ghish, curang. Dan Nabi SAW tegas mengatakan man ghashana falaysa minna. Siapa yang curang, siapa yang mencurangi kami, maka dia bukan dari golongan kami. Menunjukkan bahwasanya curang ini adalah dosa besar. Dan Nabi SAW mengulang ad-dinun nasihah sampai 3 kali, menunjukkan pentingnya perkara ini. Dan kata nasihat ini masuk dalam semua perkara agama. Ya, karena Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah qulna liman qala lillah. Nasihat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Apa artinya kita jujur kepada Allah, tulus kepada Allah? Artinya kita beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi arti an-nasihatu lillah, jujur kepada Allah, tulus kepada Allah, adalah kita mempunyai akidah yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari riya, ya, selamat dari peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ibadah kita selamat dari bid'ah. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fi ma amar. Ya. Nasihat kepada Allah adalah beribadah hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi juga karena Allah Azza wa Jalla. An-nasihatu li Rasulillah, menasihati Rasulullah SAW, bukan maksudnya menyampaikan nasihat kepada beliau, tapi maksudnya adalah kita mentaati perintah beliau, kita jujur dalam persaksian kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang konsekuensinya adalah ta'atuhu fi ma'amar. Mentaati apa yang dia perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang dia cegah dan larang. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, kita menasihati Rasulullah SAW, maksudnya kita mencintai beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian benar-benar cinta kepada Allah maka ikuti aku. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW untuk kalian contoh yang baik. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka ambillah. Dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Dan Nabi SAW mengatakan, ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali apa yang dia mampu untuk lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Kata Nabi SAW, apa yang aku larang maka kalian harus meninggalkannya. Ini artinya nasihat lillah wa lirrasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah,
mencontoh sunnah beliau, membela sunnah beliau, menghidupkan sunnah beliau, mengagungkan para sahabat-sahabat beliau. Inilah yang dimaksud dengan jujur nasihat kepada Allah dan Rasulnya. Tulus kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk juga mendahulukan perkataan beliau dari perkataan siapapun. Ya. Siapa yang telah datang kepadanya sunnah Nabi SAW, maka tidak halal baginya untuk mengikuti siapapun selainnya. Tidak boleh kita mempertentangkan hadis Rasulullah SAW dengan perkataan siapapun dari manusia, meskipun itu perkataan Abu Bakar, perkataan Umar. Dan tidak mungkin beliau, ya, dua sahabat mulia ini menyelisihi Nabi SAW. Tapi seandainya ada fatwa, perintah kedua sahabat ini yang bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW, maka kita tetap harus mendahulukan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga nasihat li kitabi. Artinya apa? Kita mengikuti Al-Quran. Kita meyakini Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan, baik di depannya maupun di belakang. Dan Al-Quran adalah kitab yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang diberikan amanah kepada para pendeta, para ulama, ahlu kitab untuk menjaganya. Tapi mereka tidak menjaganya sehingga dirubah, ditambah, dikurangi, sehingga tidak murni lagi. Adapun Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla menjamin untuk menjaganya. Tidak ada kesalahan dalam Al-Quran. Tidak ada kesalahan letak dalam Al-Quran. Tidak ada yang kurang atau lebih dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang merupakan mukjizat sampai akhir zaman. Siapa yang mengikutinya, siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka dia akan selamat. Dan siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan celaka. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang diturunkan, yang penuh berkah. Berkah untuk kehidupan kita, untuk rumah tangga kita, untuk aktivitas kita. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin berkah dan mudah urusan kita di hari tersebut. Dan kita harus membenarkan semua apa yang dikabarkan dalam Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Mengikuti petunjuk Al-Quran dan berhenti pada garis-garis yang telah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang dimaksud dengan nasihat kepada Al-Quran. Senantiasa membacanya, mentadabburinya, mengamalkan isinya, dan mengagungkan, tidak meletakkannya di tempat-tempat yang tidak pantas. Kemudian, wan nasihatu li a'immatil muslimin. Wajib bagi setiap muslim untuk jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulullah, mengikuti Al-Quran dan memberi nasihat kepada a'immatul muslimin. Siapa mereka? Semua yang merupakan, ya, pemimpin kita, ya, penguasa, pemerintah. Kita wajib untuk mentaati mereka. Ya ayyuhalladzina aman. Dan ini berdasarkan nas Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah SAW dan pemimpin-pemimpin kalian. Semua yang telah ditunjuk sebagai pemimpin, penguasa, pemerintah, selama dia muslim, wa ulil amri minkum, dari kalian, kaum muslimin, maka kita wajib untuk taat dan patuh kepada mereka. Dan tentu tidak mutlak. Tidak, ya, semua perintahnya yang maksiat maupun yang tidak maksiat, tidak. Ada batasannya. Kata Nabi SAW, innamat ta'atu fil ma'ruf.
ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf, yang bukan maksiat. Dengan tegas dalam hadis lain, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai seorang muslim wajib bagi kita untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang sah, pemimpin yang telah dibaiat oleh kaum muslimin, yang telah berhasil memegang kendali negara Islam. Maka kita wajib untuk menyerahkan ketaatan kita kepada mereka. Dan tidak boleh kita mencabut tangan kita dari ketaatan. Tidak boleh memberontak. Tidak boleh mengangkat senjata menyerang mereka. Dan juga tidak mencari-cari kesalahan mereka. Termasuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah memberitahukan tentang apa yang kurang dari apa yang mereka lakukan. Artinya mengingatkan mereka secara langsung kalau seorang mampu. Kata Nabi SAW, man arada an yansaha lidhi sultanin lahu fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan tampakkan terang-terangan di media sosial, ya, di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar masjid. Walakin liya'khudha biyadihi. Tapi hendaklah dia pegang tangannya. Ya, maka tentunya ini orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya. Wa yakhlu bihi, ya, berduaan. Fa in qabila minhu fadza, kalau dia terima nasihatnya maka alhamdulillah. Wa illa faqad adda alladhi alaihi. Kalau tidak mampu melakukan hal tersebut, tidak bisa menyurati orang yang bisa menasihati secara langsung, maka dia telah gugur tanggung jawabnya. Maka ya, menyampaikan nasihat, menyampaikan kekeliruan-kekeliruan yang dia lakukan ya dengan cara yang baik, ini adalah termasuk bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Juga tentunya di antara bentuk nasihat adalah melaksanakan tugas kita ya. Apa yang pemimpin kita bebankan kepada kita sebagai pegawai pemerintah, baik itu sebagai menteri, sebagai wakil menteri, sebagai pejabat negara, sebagai gubernur, sebagai bupati, atau jabatan apa saja yang pemimpin kita ya tugaskan kepada kita, maka kita laksanakan dengan baik. Kita tepat waktu, kita disiplin, kita ya tidak khianat. Ini bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Juga di antara bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah ad-du'a lahum bis-salahi wal khair. Mendoakan kebaikan kepada mereka. Mendoakan keselamatan, mendoakan agar mereka diberi taufik oleh Allah, agar dijaga oleh Allah, dijauhkan dari bitanat as-su, dari orang-orang dekat yang membisikkan keburukan kepada mereka. Bahkan kata Imam Ahmad dan selainnya, ya, "Lau kana li da'watun mustajabah, ma ja'altuha illa lis-sultan." Seandainya saya tahu saya punya doa yang pasti diterima, maka sungguh saya akan berikan kepada para penguasa. Nah, kita ketahui bahwasanya ya jika penguasa itu baik, maka dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Dia akan menghalangi banyak keburukan dari kaum muslimin. Maka di antara bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslim adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan agar mereka dijauhkan dari teman-teman yang buruk. Mendoakan mereka agar dimudahkan menegakkan Al-Quran, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, menegakkan tauhid, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan salat, mewajibkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat bagi yang punya harta, mengatur urusan haji dengan baik, mengatur ya bulan puasa dengan juga lengkap dengan hari rayanya, sehingga kaum muslimin bersatu ya ketika masuk Ramadan dan ketika keluar. Mereka bersatu dalam Idul Fitri dan Idul Adha mereka. Ini kewajiban kita kepada penguasa. Taat dalam perkara yang baik. Kemudian menasihati mereka. Ya, jika mereka melakukan kesalahan dengan cara yang baik, cara yang benar. Ya, tidak diumbar di media sosial atau di mimbar-mimbar. Atau menyampaikan kepada orang yang bisa menyampaikan. Melaksanakan tugas yang pemerintah bebankan kepada kita. Ya, dengan baik, dengan disiplin. Tidak khianat. Kemudian kita selalu mendoakan kebaikan kepada mereka.
tidak memancing keributan, tidak memprovokasi rakyat untuk memberontak kepada penguasa. Bahkan ya mengajak mereka untuk bersatu dengan pemimpin. Kemudian terus mendoakan kepada mereka siang dan malam di waktu-waktu mustajab agar mereka senantiasa dijaga oleh Allah, diberi taufik, dilindungi, dijauhkan dari teman-teman buruk dan dimudahkan untuk menjadi pemimpin yang baik bagi negara, bagi bangsa, bagi rakyat dan seluruh manusia di muka bumi ini. Kemudian yang terakhir nasihat li ammatil muslimin. Menasihati seluruh kaum muslimin. Bagaimana caranya? Kita menunjukkan mereka jalan yang benar. Seorang dai mengajak manusia untuk senantiasa berjalan mengikuti petunjuk Al-Quran, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi, ya bagaimana mereka benar-benar memberi masukan-masukan yang baik kepada orang lain. Ya, ketika berjual beli tidak curang, ya, tidak menampakkan barang yang buruk, ditampakkan yang baik, ya, memberi harga yang sesuai. Ya, pernah satu hari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengutus salah satu pembantunya untuk membeli kuda di pasar. Ketika pembantu beliau datang dan membawa kuda yang mahal, tapi dia beli dengan harga yang murah. Maka kata sahabat Jarir, ya, panggil penjual kuda tersebut. Kemudian sahabat Jarir radhiyallahu anhu menawar kembali kuda yang sudah dibeli oleh pembantunya dengan harga yang lebih tinggi. Ditawar sampai berkali-kali diangkat harganya oleh sahabat Jarir dan penjual kuda tersebut mengatakan saya ridha dengan harga ini. Sampai akhirnya dibeli dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga yang dibelikan oleh pembantunya. Kemudian penjual kuda itu pun pergi karena dia tidak tahu harga yang sepantasnya bagi kudanya. Ketika ya, penjual kuda tersebut pergi, sahabat Jarir memanggil, ya fulan, wahai fulan, ya, laisa bijunun, saya ini bukan orang gila, saya ini orang normal, ya. Tapi saya sudah membaiat Rasulullah SAW an ansaha likulli muslim. Aku sudah membaiat Rasulullah SAW untuk selalu tulus, jujur kepada siapapun dari kaum muslimin. Sehingga saya tidak tega, ya, engkau menjual kuda dengan harga yang murah. Padahal inilah harga yang pantas bagi kudamu. Ini yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Bukan sebaliknya menipu, ya, orang yang tidak tahu harga diangkat harganya, ya. Tapi sebaliknya kaum muslimin harus jujur, harus tulus, menginginkan kebaikan kepada siapapun dari kaum muslimin. Bahkan disebutkan baik orang bertakwa pun orang yang fajir. Orang yang bertakwa tentunya punya loyalitas, ya, kita harus mencintainya lebih. Dan orang yang fajir banyak bermaksiat, kita pun wajib untuk memperingatkan mereka, menasihati mereka dan berbuat baik kepada mereka serta mendoakan kebaikan kepada mereka, mendoakan agar mereka bertaubat dan diberi taufik oleh Allah untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya, intinya wajib bagi setiap muslim untuk menasihati siapa saja. Ya, nasihat kepada Allah, beriman kepadanya dengan iman yang benar, menasihati Rasulullah dengan cara taat perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, membela sunnah-sunnahnya, mengajarkan sunnahnya. Kemudian nasihat kepada Al-Quran artinya meyakini Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Benar-benar, ya, disampaikan langsung oleh Allah kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad, kepada kita semua. Kemudian kita harus mengamalkan, mentadaburi, dan mengagungkan Al-Quran dengan tidak meletakkannya di tempat-tempat yang tidak pantas. Dan ya, semua yang kita terangkan tadi wajib untuk kita lakukan. Kita wajib menasihati Allah, Rasulullah, Al-Quran, pemimpin kaum muslimin tidak boleh memberontak, tidak boleh mengumbar aib-aib mereka di media sosial, tidak boleh memprovokasi masyarakat memberontak, karena akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dan juga kepada seluruh kaum muslimin kita harus jujur, ya, kita harus menginginkan kebaikan. Ya, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Seperti tadi cerita Jarir, sahabat Jarir radhiyallahu anhu yang
ketika berhasil pembantu memberikan kuda dengan harga yang murah, justru dia memanggil pembelinya dan membayarnya dengan harga yang seharusnya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kita inginkan kebaikan kepada siapa saja dari kaum muslimin sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan barang siapa yang tidak melakukan hal ini berarti dia telah curang. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang curang, siapa mencurangi kami, ya, mencurangi kaum muslimin, menipu kaum muslimin, tidak jujur, munafik, maka dia bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, pindah ke pembahasan yang lain. Beliau mengatakan, "Wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un basirun alim." Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar, maha melihat, dan maha mengetahui. Yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Qad alima annal khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Allah sudah tahu bahwasanya ada di antara makhluknya, di antara manusia, di antara jin yang mereka akan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla sebelum Allah ciptakan mereka. Allah sudah tahu. Ilmuhu nafidhun fihim. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu secara detail, secara menyeluruh, secara global dan secara detail. Falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam. Tapi bukan berarti Allah tahu bahwasanya ketika ya ini akan bermaksiat, ini akan kafir, ya bukan berarti Allah membiarkan begitu saja, ya. Wa manna bihi alaihim karaman wajudan wa tafaddulan falahul hamdu. Akan tetapi Allah punya karunia, punya hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Beliau masuk kepada pembahasan ya, menyinggung sedikit tentang tauhid asma was sifat, ya. Karena tauhid kita ketahui dibagi menjadi 3 oleh para ulama kita berdasarkan ya, penelitian terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis. Ya, mereka membagi tauhid menjadi 3 bagian. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, ya biasa para ulama kita membagi ini yang wajib, ini yang rukun, ini yang sunnah, ya ini yang makruh, ya. Ini agar memudahkan kita memahami ya ilmu tauhid, maka para ulama kita menjelaskan pembagian tauhid rububiyah, yaitu ya mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Tauhid asma sifat artinya kita isbatu ma asbatahullah, menetapkan apa yang Allah tetapkan, yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya dari nama-nama dan sifat-sifat, minggiri tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamsil, tanpa kita merubah ya baik lafadznya maupun maknanya, tanpa menolak ya, tanpa menentukan kaifiyahnya, dan tanpa menyamakannya dengan makhluknya. Kita wajib ya mengimani semua nama-nama dan sifat yang tertera dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah, ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan Sami', Allah maha mendengar, Allah maha basir, maha melihat, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah mendengar semua suara, dan satu suara dengan suara yang banyak sama saja bagi Allah. Tidak tercampur satu suara dengan suara yang lain. Allah mendengar suara yang kecil maupun suara yang besar. Allah maha melihat. Allah melihat segala sesuatu. Allah melihat yang ada di dalam gua, di tengah malam gelap gulita, sebagaimana Allah melihat yang berada di siang hari. Allah melihat segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Alim, dan Allah maha mengetahui secara detail dan secara global. Makana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, Allah ketahui semuanya. Allah punya kedua tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, dan kaifiyah ini yang tidak boleh kita tanyakan. Karena
Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana bentuk mata Allah, bagaimana bentuk kaki Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara Allah turun, bagaimana ya bentuk-bentuk sifat Allah tidak dijelaskan dalam Al-Quran juga sunnah Nabi SAW. Makanya Imam Malik rahimahullah secara tegas mengatakan ketika ditanya, ya, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana cara Allah bersemayam, berada di atas ars, kata Imam Malik rahimahullah, istiwa ma'lum. Ya. Arti istiwa itu semua orang tahu. Istiwa itu artinya ala wartafa'ah, ya, berada di atas. Wal kaifu majhul. Ya. Tapi bagaimana, ya, apakah Allah ya duduk atau bagaimana ya kaifiyah istiwa Allah, tidak ada yang mengetahuinya. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepada istiwa ini wajib, dan bertanya tentang bagaimana bentuk sifat Allah ini adalah perkataan yang bid'ah. Ini ucapan yang bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban kita itsbatu ma atsbatahu, menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa ya memastikan, tanpa bertanya bentuknya, dan juga tidak merubah, menyelewengkan dari maknanya secara bahasa Arab. Qad alima anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Kemudian beliau ya merinci sedikit tentang pembahasan ilmu. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengetahui ya semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah sudah mengetahui siapa yang kafir, siapa yang beriman, siapa yang berdurhaka, siapa yang bertakwa, ya, siapa yang bermaksiat, siapa yang taat. Semua Allah sudah mengetahuinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengajak mereka untuk beriman semuanya, ya. Dan Allah Azza wa Jalla meskipun tahu bahwasanya akan ada di antara hamba-hambanya yang kafir, yang bermaksiat, yang durhaka, tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab, dan menegakkan hujahnya kepada manusia. Supaya ya ketika mereka nanti diazab di akhirat nanti, di hari kiamat, mereka tidak punya alasan lagi. Karena Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya, dan menegakkan hujah kepada manusia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa amma thamud fahadainahum. Kaum Thamud, kaum 'Ad, Fir'aun dan kaumnya semua sudah diutus ya nabi kepada mereka untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Para rasul telah berdialog dengan ya raja Fir'aun, Namrud, dan kaum-kaum mereka yang kafir. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, semua telah, kaum Saleh, mereka telah berdialog dengan Nabi mereka. Tapi ya, fastahabbul ama alal huda. Ya. Kebanyakan kaum Nabi-Nabi tersebut lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Bahkan menantang Nabi-Nabi mereka untuk Allah mendatangkan azab. Sehingga hujjah telah tegak kepada mereka. Tidak ada alasan. Allah telah memberikan mereka kemampuan, Allah memberikan mereka pilihan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pilihan, ya. Kemampuan, pilihan, kehendak Allah berikan kepada mereka. Tapi kebanyakan mereka, ya, kaum-kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Maka Allah pun kirim azabnya ya kepada kaum Hud, kaum Lut, kaum Saleh, kaum Syuaib, dan kaum-kaum ya Fir'aun dan umat-umat sebelum kita telah azab oleh Allah Azza wa Jalla karena kekufuran mereka. Allah telah mengutus rasul kepada mereka, mengajak mereka dengan segala cara dan menurunkan kitab. Maka fastahabbul ama 'alal huda. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak semua manusia untuk masuk ke negeri keselamatan, mengajak semuanya kepada Islam, kepada surga. Wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki
menuju jalan yang lurus. Semua diajak, semua ditegakkan hujah atas mereka. Tapi Allah memilih dari hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki. Dan ketika Allah mengadab, bukan berarti Allah zalim. Itu karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk, maka itu adalah murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Murni nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun semuanya telah diberi petunjuk, ya, diajar kebaikan, ya, kita ketahui banyak, ya, orang-orang di sekitar kita, kita ajak, kita sampaikan ceramah, kita kirimkan video, kita jelaskan syirik ini berbahaya, dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, di antara bentuk kesyirikan berdoa kepada selain Allah, meminta kepada orang yang sudah meninggal, meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, menyembelih, bernadar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Diterangkan, dijelaskan, disampaikan. Tapi mereka tetap ingkar, ya, tetap mendustakan, bahkan menantang, bahkan berusaha menghalangi dakwah tauhid. Disampaikan, ya, bahwasanya salat itu wajib, puasa wajib, ya, Islam satu-satunya agama yang benar. Dijelaskan oleh para ulama, para dai. Tapi banyak, ya, di antara manusia yang mereka justru menentang. Bahkan mereka menghalangi, ya, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Maka, ya, ketika nanti pada hari kiamat dihisab, ditegakkan timbangan, maka mereka sendiri akan sadar bahwasanya telah datang pemberi peringatan. Telah datang hujjah, telah tegak hujjah kepada mereka. Bahkan, ya, jika seandainya ada di antara manusia yang belum sampai kepada mereka hujjah, peringatan, maka nanti akan diuji lagi pada hari kiamat sebagaimana penjelasan dari para ulama kita. Kemudian berikutnya Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan dengan perkataan beliau, wa'lam annal bisyarata 'indal mauti thalatha bisyarat. Ketika seorang dicabut nyawanya atau menjelang kematian atau di saat awal kematian, maka akan diberi ada 3 kabar, 3 peringatan, 3 berita. Yuqal abshir ya habiballah biridullahi wal jannah. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang bertakwa, orang yang hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Allah, menjaga ibadahnya, salat 5 waktunya, ya, kewajiban-kewajibannya ditambah dengan yang sunnah-sunnah, maka dikatakan kepada mereka, abshir ya habiballah biridullahi wal jannah. Terimalah kabar gembira, wahai kekasih Allah, dengan keridhaan dari Allah dan surga. Wa yuqalu abshir ya abdallah bil jannati ba'dal islam. Juga disampaikan kepada orang yang dicalonkan untuk masuk surga, terimalah kabar gembira oleh hamba Allah dengan surga setelah engkau mati di atas Islam. Wa yuqal abshir ya aduwallah bi ghadabillahi wan nar. Adapun orang kafir, adapun orang yang banyak bermaksiat, maka dikatakan kepadanya, terimalah kabar gembira wahai musuh Allah dengan kemurkaan dari Allah dan api neraka, wal iyadzubillah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, al-muhtadar, ya, orang yang berada dalam kondisi sakaratul maut atau menjelang dicabut nyawanya oleh para malaikat pencabut nyawa, baik dia orang beriman atau orang kafir, maka di saat itu akan dikabarkan kepada dia. Jika dia orang beriman, jika dia orang bertakwa, jika kehidupannya penuh dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentu dia akan mendapatkan kabar gembira. Dia akan mendapatkan kabar bahwasanya akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya kalau dia kafir, maka akan dikabarkan sejak, ya, kondisi sakaratul maut, kemurkaan dari Allah dan api neraka. Maka
ketika sudah dicabut nyawanya, ya, benar-benar lepas nyawanya, maka dia sudah mengetahui bahwasanya dia akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka wal iyadu billah. Dan saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Hatta idza jaa ahadul maut qala rabbirji'un. Ketika sudah datang malaikat maut, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita ketika ajal sudah tiba. Ketika Fir'aun sudah tenggelam, maka dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan Musa. Apa kata Allah? Al-an wa qad asaita qabla. Apakah sekarang? Maka ketika nyawa sudah sampai kerongkongan dan matahari sudah terbit dari sebelah barat, tidak ada lagi kesempatan. Maka saat ini, ya, ketika kita masih hidup, masih sehat, masih mampu beraktivitas, kita berusaha untuk bertaubat. Nabi SAW tidak kurang dari 100 kali dalam sehari mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, padahal beliau adalah sosok yang telah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal soleh kecuali apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salatah. Jika mati anak Adam, maka terputus semua pahalanya kecuali ya dia punya sedekah jariah, dia punya masjid yang dia bangun, pesantren yang dia bangun, ya, buku yang dia wakafkan, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang terus diajarkan, disampaikan, diajarkan, diamalkan, au waladin shalih yad'u lahu, atau anak saleh mendoakan untuknya. Adapun ketika kita tidak mendidik anak kita dengan pendidikan agama yang baik, maka mereka akan lupa untuk mendoakan orang tuanya. Bahkan mungkin berdoa untuk dirinya sendiri mereka lupa, apalagi mendoakan orang tuanya. Makanya orang yang beriman, bertakwa, ya, mereka bahagia sejak kematian. Kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu berjumpa dengannya. Berkata istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut, kulluna yakrahul maut. Tidak ada di antara kita kecuali takut untuk mati. Tidak ada di antara kita kecuali ya membenci yang namanya kematian. Engkau mengatakan siapa yang rindu segera cepat-cepat ketemu dengan Allah, maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Padahal kita, ya, ini tidak suka kematian. Apa kata Nabi SAW? Laisa kadzalika ya Aisyah. Bukan itu yang aku maksud, wahai Aisyah. Bukan berarti, ya, kalau takut mati berarti dia takut ketemu sama Allah. Tidak. Wa innamal mu'min. Ya. Penjelasannya kata Nabi SAW, orang yang beriman itu yubashsyaru indal maut. Ketika dia sudah dalam kondisi sakaratul maut, dia diberi kabar gembira. Ketika disampaikan kamu akan masuk surga, ya, kamu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, disitulah dia ingin cepat-cepat ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun segera ingin bertemu dengannya. Wal kafir, sebaliknya orang kafir, yubashsyaru bin nar, disampaikan, dikabarkan kamu akan masuk neraka. Fayabghidu liqa Allah, maka dia pun takut untuk ketemu dengan Allah. Fayabghidu Allahu liqa'ahu, dan Allah pun tidak mau, ya, benci, tidak suka ketemu dengannya. Jadi yang dimaksud dengan siapa yang rindu ingin ketemu dengan Allah bukan ketika dia masih hidup, ya, karena semua orang masih hidup ya khawatir, takut untuk mati. Dan ketika dalam kondisi ya sakaratul maut, disitulah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Inilah yang kita inginkan semua. Inilah yang kita cita-citakan. Inilah yang kita harapkan. Kita ingin menjadi orang yang beriman dan istiqomah, lurus, konsisten di atas keimanan, sehingga nanti para malaikat ketika datang mencabut nyawa kita, mereka mengatakan la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu sedih. Apa yang akan kalian hadapi, ya, dari alam barzakh, dari hari kebangkitan, pembagian catatan amal, ditimbangnya amalan, kalian akan melewati sirat, titian, ya, di atas neraka, tidak perlu khawatir.
Kalian juga tidak perlu sedih ya dengan apa yang kalian tinggalkan dari harta kalian, dari anak, istri, keluarga. Tidak perlu khawatir. Karena ya orang yang beriman dan bertakwa maka tentu akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla keluarganya ya. Akan dijaga anak-anaknya oleh Allah Azza wa Jalla jika mereka adalah orang-orang yang baik ya, orang-orang yang soleh. Ya, kemudian ya, ini masih berkaitan dengan hari akhir. Ya, beliau mengatakan wa'lam anna awwala man yanzur ila Allah taala fil jannatil adirra. Ya, yang pertama kali dipersilahkan melihat Allah adalah orang-orang buta, kemudian para lelaki, kemudian para wanita dengan mata kepala mereka sendiri sebagaimana ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sungguhnya kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak perlu berdesak-desakan ya, kesulitan untuk melihatnya, masing-masing bisa melihat bulan meskipun berada dalam posisinya. Tapi ya urutan yang beliau sebutkan ini butuh dalil yang jelas, butuh dalil yang kuat ya. Dimulai dari orang yang buta, kemudian orang lelaki, kemudian wanita, ini butuh dalil kuat. Ya, adapun perkara ru'yatullah, bahwasanya ahlu surga atau ahlu mauqif di pada mahsyar, ya orang beriman melihat Allah Azza wa Jalla, juga nanti ketika di surga diperlihatkan Allah Azza wa Jalla, ini adalah kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah itu bisa dilihat, bahkan nikmat terbesar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian beliau ya mengulang lagi wa'lam annaha lam takun zandaqa wala kufrun wala syukuk wala bid'ah wala dhalala wala khaira fid din illa minal kalam wa ahlil kalam wal jadal wal mira' wal khusum. Beliau memperingatkan lagi. Kalau sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya tidak boleh kita ya banyak berdebat ya dalam permasalahan agama, apalagi tanpa ilmu ya. Apalagi kita mempertanyakan ayat-ayat yang sudah jelas, ya, mendebat ayat-ayat Al-Quran, mendebat hadis-hadis yang sahih. Dan beliau mengatakan wal ajab, ya sangat mengherankan bagaimana seorang berani untuk mendebat ayat-ayat Al-Quran, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yujadilu fi ayatillah illa alladziina kafaru. Tidak mendebat ayat-ayat Al-Quran kecuali orang-orang kafir. Maka apa yang kita harus lakukan? Fa'alaika bit taslim war ridha bil athar wal kafi was sukut. Ya, kewajiban kita ya terutama dalam perkara-perkara yang gaib ya, hanya beriman, mengimani ya bahwasanya ada catatan amalan akan dibagi, ada mizan ya. Karena sebagian orang menggunakan akal mereka. Bagaimana mungkin ya amalan bisa ditimbang padahal sesuatu yang abstrak ya. Bagaimana salat, zakat, puasa, tasbih bisa ditimbang ya. Mereka juga mengatakan bagaimana mungkin ya titian sirat yang lebih tipis dari rambut bisa dilewati. Tapi ketika mereka menggunakan akal mereka, maka mereka mengingkari perkara-perkara ini. Padahal kewajiban kita dalam hal-hal seperti ini, ketika hadis sudah sahih, kewajiban kita adalah menerima, membenarkan, dan melaksanakan apa yang wajib kita lakukan. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, menambah kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan memotivasi kita untuk selalu beramal, memotivasi kita untuk mempersiapkan ya kehidupan kita yang kekal dan abadi, dan menjadi seorang muslim sejati yang selalu menasihati Allah, Rasulullah, kitabnya, pembimbing kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum. Dan apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi ini, maka dipersilahkan. Barakallahu fikum. Kalau Ustaz, terima kasih atas bimbingan serta pelajaran serta waktu yang diluangkan guna menyampaikan pelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan keberkahan di pertemuan kita agar ilmu tersebut dapat menjadi wasilah meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kita akan membaca sejumlah pertanyaan yang telah masuk.
Salah satunya dari Ummu Sa'ad di Maros, Makassar. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu dan umur kepada Ustadz dan rekan-rekan yang semuanya. Apabila seorang Ustadz menjelaskan sesuatu syariat secara terperinci, misalnya menjelaskan bagaimana itu permasalahan riba, hukum pajak, hukum asuransi BPJS yang secara kebetulan dilakukan oleh yang ada di negara kita, apakah ini termasuk pemahaman Khawarij atau pemahaman dari sebagian kelompok-kelompok tertentu? Karena sebagian dari Ustadz Sunnah mentahdir Ustadz yang menjelaskan hal tersebut di atas dengan tuduhan bahwasanya mereka adalah Khawarij dan sebagainya. Mohon penjelasan, silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya itu justru termasuk bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, ya. Dan ketika kita menyebutkan secara umum, ya, makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah, ketika kita ingin menyebutkan kesalahan pemerintah tidak perlu kita sebutkan ya namanya, ya siapapun yang melakukannya, baik pemerintah ataupun selainnya. Intinya para ulama wajib menjelaskan perkara yang halal dan perkara yang haram, menjelaskan mana ya pajak yang boleh untuk dipungut, mana yang termasuk kezaliman, mana asuransi yang bertentangan dengan syariat, mana asuransi yang dibolehkan. Ini termasuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan di situ tidak disebutkan secara umum siapapun yang melakukannya, pemerintah atau rakyat. Ya. Ketika dijelaskan hukum syar'i, maka siapapun ya sebagai orang Islam wajib untuk menjelaskan. Bahkan kalau tidak dijelaskan, tidak disampaikan ini salah, ini termasuk kecurangan kepada penguasa, ya pemimpin. Maka ya para ulama kita, para ustadz kita ketika menjelaskan hukum-hukum tertentu, ya itu bentuk amanah mereka terhadap ilmu yang mereka ketahui. Meskipun itu mungkin berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, yang mungkin di situ masih ada beberapa kesalahan. Semoga mereka memperbaiki hal tersebut. Dan tentu ketika yang dijelaskan, itu adalah tujuannya untuk rakyat mengetahui. Sehingga mereka ya berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara riba, ya contohnya. Sehingga alhamdulillah, ya dengan penjelasan yang masif tentang bahaya riba, ya tentang dampak buruk perbuatan riba dan azab yang akan dapatkan oleh orang-orang yang bertransaksi ribawi di dunia dan di akhirat, kita dapat alhamdulillah di negeri kita bank-bank syariah, ya pegadaian syariah dan semua yang berbau syariah semakin marak, ya semakin berkembang, semakin banyak. Rakyat ya dan masyarakat kaum muslimin semakin berusaha menjauhi ya transaksi-transaksi ribawi, dan alhamdulillah ya semakin banyak kebaikan. Tentu butuh waktu ya, dan sangat jauh ya. Khawarij itu adalah mereka yang mengkafirkan ya pelaku dosa besar dan membolehkan pemberontakan kepada kaum muslimin. Dua sifat utama Khawarij ini ya, jika ada pada seseorang ya mengajak manusia untuk memberontak kepada penguasa muslim yang sah atau menghalalkan dari kaum muslimin, maka ini jelas ya bagian dari kelompok Khawarij. Tapi menjelaskan hukum syar'i ya, menjelaskan tentang transaksi ribawi dan perkara-perkara yang zalim yang dilakukan oleh kaum muslimin ya di negeri kita, ya, ini adalah bentuk amanah ilmiah yang harus dilakukan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat telah disampaikan. Selanjutnya kami akan beralih ke penelpon. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Mohon maaf. Iskandar Pak dari Kalimantan Timur bertanya ini. Silakan Bapak Iskandar. Nih ada pertanyaan nih Pak. Kang macam bukan nggak usah orang kita percon. Misalnya saya Pak, saya nggak usah saya orang cerita sama orang. Kan kita tahu itu kan lebih akhirat itu lebih apa? Tujuan kita pada akhirat lebih utama Pak Ustadz. Tapi masalah keduniaan misalnya ada tanah kita mau beli untuk mencukupkan anak-anak tanah, apa gitu enggak apa-apa Ustaz. Kan kita tahu bahwa di dunia ini hanya sementara saja. Sementara saja, dan kita kumpul-kumpul apa
mau mencari harta karena mencukupi untuk pembagian anak-anak nanti, apakah itu tidak jadi masalah Pak Ustadz? Iya. Ya, itu aja pertanyaan Pak Ustadz. Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Ustadz? Silakan. Pak Iskandar di Kalimantan Timur ya menanyakan tentang ya apakah ketika kita berusaha menyiapkan ya warisan untuk anak kita, baik itu bentuknya tanah ataupun selainnya, itu bertentangan dengan perintah untuk kita selalu fokus kepada akhirat sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia, ya tentu sama sekali tidak bertentangan ya. Karena dalam hadis Nabi SAW kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, antatruka auladaka aghniya khairum min antatrukahum ala yatakaffafuna nas ya. Engkau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi kaya ya, berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau biarkan mereka miskin ya, harus meminta-minta kepada manusia. Yang dilarang adalah berlebihan ya. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan dalam dunia. Ya, adapun menyiapkan ya, membeli tanah, investasi, justru dianjurkan. Bahkan Nabi SAW ya memerintahkan kita seandainya besok tegak kiamat dan kita punya biji yang akan kita tanam, maka tetap kita tanam. Investasi ya, masalah ekonomi ini harus kita perkuat. Ya. Al-mu'minul qawi khairun min ad-dhaif. Ya, kuat ekonominya, ya, terutama kuat imannya terutama. Intinya kita harus ya berusaha untuk mandiri ya. Anak-anak kita juga tidak dibiarkan malas-malasan. Kita harus bekerja, wala tansa nasibaka minad dunya. Fokus kepada akhirat, mendahulukan akhirat bukan berarti ya tidak memikirkan dunia sama sekali. Ya, membiarkan anak kita tidak punya apa-apa ya. Jadi membeli tanah, investasi, karena tanah terutama akan terus ya, bertambah, menanam ya, pohon, kebun, dan menjualnya, mengembang biak, tujuannya adalah agar kita bisa mandiri, agar kita bisa tenang beribadah, bisa membantu orang yang kesulitan, bisa mengeluarkan zakat, bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah. Sama sekali tidak bertentangan dengan kewajiban kita untuk fokus akhirat. Artinya dunia ini kita ya gunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat kita. Maka sama sekali ya Bapak Iskandar, ya ketika kita membeli tanah karena kita ingin mempersiapkan untuk anak-anak kita ke depannya, ini sama sekali tidak bertahan. Tapi ada yang lebih penting ya daripada itu. Karena bisa jadi kita beli tanah yang banyak, kita tinggalkan warisan yang banyak, justru sebab mereka bertengkar. Sebab mereka sebagian bahkan saling bunuh-membunuh. Kita dengar banyak sekali kasus saudara mereka bertengkar, bahkan saling membunuh, ya, saling melaporkan ke pengadilan. Ya. Maka yang lebih penting adalah bagaimana meninggalkan ilmu agama yang baik kepada mereka. Bagaimana mewariskan ketakwaan kepada mereka. Tauhid kepada mereka. Ya. Tidak tamak terhadap dunia. Sehingga mereka tidak berebut harta warisan. Sehingga mereka terus mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal. Ya. Ini yang lebih penting. Ya. Jangan kita hanya fokus ya menyiapkan tanah. Yang tanah itu justru bisa menjadi sebab mereka bertengkar. Atau mereka ya karena ya tidak beriman, mungkin berjudi, mungkin minum khamar, sehingga narkoba, sehingga tanah itu dengan mudah dia jual. Sehingga kita yang kesulitan ya menyiapkan mereka beri tanah, menabung, justru mereka ya sia-siakan. Maka yang lebih penting ya dari semua itu, ya kalau memang kita mampu nggak masalah. Kita persiapkan untuk mereka. Tapi yang lebih penting bagaimana mereka yang menjadi anak soleh, ya tidak berebut harta warisan nanti, membagi sesuai dengan perintah Al-Quran ya, dalam syariat, dalam pembagian harta waris, sehingga apa yang kita tinggalkan untuk mereka bermanfaat untuk dunia dan agama mereka. Barakallahu. Ustaz, terima kasih atas penyampaian nasihat dan bimbingan yang bermanfaat. Selanjutnya kami akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, agama adalah nasihat. Bagaimana kita memilah dan menyikapi yang benar? Karena saat ini fenomenanya adalah agama dipakai sekelompok orang untuk memenuhi, menturuti hawa nafsunya. Dijadikan kendaraan untuk memperkaya diri. Dijadikan kendaraan untuk mendapatkan harta dan kekuasaan.
dijadikan untuk pembelaan terhadap pemikiran-pemikiran mereka. Bagaimana kita kaum muslimin yang awam ini bisa membedakan agama itu tulus nasihat dari ucapan-ucapan yang telah disampaikan oleh sebagian orang tersebut? Silakan. Ketika seorang benar-benar belajar ilmu agama secara tepat dari sumber yang terpercaya, dari sumber-sumber Al-Quranul Karim, hadis-hadis yang sahih, dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, jelaskan para ulama ahli hadis, kemudian ilmu itu benar-benar menancap dalam hati kita, maka tentunya ini akan menjadikan kita pribadi yang saleh, pribadi yang bertakwa, pribadi yang tidak cinta dunia. Meskipun memang ada sebagian orang-orang yang menjual agama untuk dunia, berfatwa untuk kepentingan para penguasa atau berfatwa sesuai dengan kehendak yang meminta fatwa tersebut. Ini dari dulu sudah ada yang mereka menjual agama dengan dunia yang sangat murah. Ini ada sejak dahulu. Tapi juga kita tidak boleh menuduh sebagian mungkin para dai yang diberi penerimaan oleh manusia, diterima oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, luaskan materi dunianya. Tidak boleh kita menuduh mereka bahwasanya mereka hanya ingin memperkaya diri. Karena bisa jadi memang Allah Subhanahu wa taala muliakan dia di dunia dan akan muliakan mereka di akhirat. Karena begitulah sejak dahulu para raja di kerajaan di masa-masa silam kaum muslim, mereka betul-betul memuliakan para ulama, menghargai para ulama, memberikan gaji yang tinggi. Bahkan saat ini kita ketahui di kerajaan Arab Saudi, kita ketahui bahasanya para guru, para ulama, para syekh sangat dimuliakan, para imam masjid sangat dimuliakan, sehingga mereka fokus untuk mengajarkan agama. Maka tidak boleh kita berburuk sangka kepada mungkin sebagian guru-guru kita yang kita lihat mereka diberikan keluasan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya mereka budak dunia, hamba dunia. Tapi kita mengkoreksi diri kita sendiri saja. Bahwasanya ilmu agama ini semakin kita pelajari, semakin kita ketahui, semakin bertambah ilmu kita, maka akan semakin bertambah keikhlasan kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah sedekah kita, bertambah kita tidak cinta kepada menjadi budak dunia, semakin cinta kepada akhirat dan semakin menganggap dunia ini biasa saja. Inilah buah dari ilmu agama yang benar, khasyatullah, yang melahirkan ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Al ulama innama yakhsyallaha min ibadi ulama. Sebenarnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu, yang benar-benar berilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang ilmunya benar. Itulah yang alim sebenarnya. Adapun kalau dia kelihatan berilmu tapi menjual agama untuk perkara dunia, maka tentunya ini sejak dulu ada ulama ada ulama-ulama yang buruk dari dulu sampai saat ini. Bahkan dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya di akhir zaman akan muncul orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Mereka berpakaian ahli ilmu, tapi sebenarnya mereka bukan ulama, mereka bukan orang-orang yang pantas diambil ilmunya. Maka kita ketika kita sebagai orang awam, tentunya ketika kita yakin tentang seorang sosok ustadz panutan, maka kita sebelum belajar dari ustadz tertentu, kita bertanya dulu kepada guru yang kita percayai, apakah boleh kita mengambil ilmu darinya, boleh kita belajar darinya, sehingga benar-benar kita tidak keliru, tidak salah dalam mengambil referensi ilmu. Karena kita akan bingung nanti kalau kita memilih sendiri padahal kita tidak punya alat untuk membedakan mana dai yang pantas untuk kita belajar darinya dan mana yang tidak. Barakallah. Terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali untuk bertanya dari Ummu
Akram di Pekanbaru. Ustadz, apakah doa dan amalan seseorang yang dia telah melakukan dosa, melakukan pinjaman riba karena terpaksanya sulitnya keadaan ekonomi, apakah betul doanya tidak dikabulkan dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala? Tapi orang tersebut sudah berjanji sama Allah tidak akan melakukan pinjaman riba lagi. Mohon nasihatnya Ustaz, silakan. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwasanya tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama matahari belum terbit dari sebelah barat dan selama nyawa belum sampai kerongkongan. Ya, termasuk dosa syirik. Jadi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik itu ketika meninggal membawa dosa syirik besar. Tidak ada harapan dia diampuni. Adapun ketika dia masih di dunia, ya, tidak ada yang lebih berat pada syirik. Dan syirik pun kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang jujur, taubat yang benar, memenuhi syaratnya, pasti Allah terima. Ya. Dan termasuk dosa besar riba. Ya. Ketika seorang benar-benar taubat, jujur, ya, sudah meninggalkan transaksi riba, tidak lagi mengulanginya, maka berarti dia telah at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah taubat, jujur, maka seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Maka tidak benar tentunya jika dikatakan ya orang yang dahulu makan riba tidak diterima doanya. Benar bahwasanya salah satu penyebab terbesar doa itu tidak diangkat ketika mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram. Ketika seorang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Tapi ketika sudah bertaubat, maka tentunya ya dia sudah bersih. Bahkan Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi tidak benar kalau orang yang dahulu pernah makan riba kemudian sudah taubat tidak akan selamanya diterima doanya. Ini tidak benar, ya, tidak tepat. Tapi ya orang yang sudah bertaubat sudah mengembalikan semua ya kezaliman-kezaliman yang ada pada dirinya atau sudah berhenti ya dari apa yang dahulu dia lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa, riba atau selainnya, maka Allah ya tentu akan menerima taubatnya asal dengan taubat hamba. Dan doanya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan ibadahnya yang lain pun akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali. Silahkan untuk Anda yang bertanya baik itu telepon maupun pesan singkat. Kami akan coba angkat untuk telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mohon maaf. Dengan Taslih dari Bandung. Silakan Pak Taslih pertanyaannya. Ana cuma mau tanya batasannya aja, Ustadz. Batasan antara apakah orang yang sepuh itu jarak sejauh sepuh apa gitu sampai sejauh mana dia masih dikatakan wajib untuk melaksanakan sholat. Oh. Kalau usianya itu apakah ada batasan ketika orang ya, itu sudah menginjak tua tidak wajib lagi sholat gitu Pak ya? Betul. Ya, bisa dipahami. Mohon terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasan Ustaz, silahkan. Ya ini penting ya karena bisa jadi banyak di antara kaum muslimin yang menyangka bahwasanya orang yang sudah usia mungkin 70, 80 ya maka kewajiban salatnya sudah gugur ya. Tidak benar. Karena salat itu wajib selama seorang masih sadar ya, ruhnya masih berada dalam tubuhnya. Kalau dia sudah koma, kemudian tidak sadar-sadar lagi, maka tentunya ya sudah gugur, itu tidak sadar dia. Tapi selama dia koma kemudian sadar lagi, maka dia wajib untuk mengqadha. Dan salat itu ya fattaqullaha mastata'tum. Salat itu semampu. Ya, ketika seorang sudah tidak mampu salat berdiri, maka dia boleh duduk. Tidak mampu duduk, maka dia berbaring. Berbaring pun susah, hanya sekedar memberi isyarat. Ya. Jadi tidak ada batasan. Ya. Tidak ada batasan 60, 70, 80, 90, 100 sampai dia meninggal, maka tetap wajib melaksanakan salat. Ya. Tentu ketika seorang pikun, ya, ketika seorang linglung, ya, ketika dia sadar dia wajib salat. Ketika dia tidak sadar, tidak ya seperti orang gila yang kadang sadar, kadang tidak sadar. Maka tentunya ketika kesadarannya ada, maka dia wajib. Ketika kesadarannya hilang, maka tidak wajib. Ya,
Atau ketika kesadarannya hilang hanya sebentar, seperti orang yang pingsan sehari, maka dia wajib mengqadha, ya. Jadi tidak ada batasan, ya, selama dia masih sadar, ya, masih berakal, ya. Kalau akalnya sudah hilang, maka diangkat pena darinya, ya, diangkat pena dari orang yang tidak berakal. Tapi selama dia masih berakal, ya, dan tidak harus, kalau dia tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, maka bisa berbaring, ya, sesuai kemampuannya. Bahkan seorang yang dalam kondisi diikat, ya, telanjang umpamanya, maka dia tetap wajib untuk sholat semampunya, ya, tanpa wudhu, tanpa menghadap kiblat, dan juga tanpa menutup aurat, ya. Karena dia masih hidup, maka dia wajib untuk tetap sholat dalam kondisi dia terikat tadi, ya, dan sekedar hanya beri isyarat. Ya. Jadi tidak ada yang sulit dalam agama ini, dan tidak ada batasan, ya. Sholat ini tidak ada batasannya selama dia masih berakal, ya, masih sadar, masih hidup, bernyawa, maka dia tetap wajib sholat meskipun dalam kondisi sakit parah, ya. Selama dia sadar. Kalau dia tidak sadar, ya, kalau kesadarannya itu kehilangan kesadarannya hanya sebentar, dia qadha apa yang telah dia tinggalkan ketika dia tidak sadar, ya. Tapi tadi, ya, terutama ketika dia tidak mau wudhu, maka orang-orang di sekitarnya harus mewudhukannya, ya, membimbingnya untuk wudhu selama air itu boleh dia sentuh. Kalau tidak boleh menyentuh air karena sakit, maka bisa diganti dengan tayamum. Intinya, ya, sholat itu sampai akhir hayat. Barakallah. Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawaban dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan, khususnya bagi penanya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustaz. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kemudahan bagi kita semua untuk selalu belajar, mendengarkan ilmu. Maka kewajiban kita terus, ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di setiap pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Alhamdulillah sarana untuk belajar, ya, sudah sangat dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di zaman kita ini. Maka kewajiban kita, ya, adalah terus belajar, menuntut ilmu syar'i, berusaha mengamalkan ilmu tersebut semampu kita dan menyampaikan kepada orang lain serta mengajak orang lain untuk juga turut belajar agama, karena inilah yang akan menjadi sebab, ya, kita terbimbing dalam kehidupan dunia dan selamat di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas peluangan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengambil ilmu dari pembahasan Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Semoga menjadi tambahan ilmu dan kita memohon taufik pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan memahami pelajaran ini dan juga diberikan kesabaran untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan dan keimanan kita. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan pertanyaan Anda belum sempat kami bacakan. Anda bisa coba kembali di lain kesempatan. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.